Halo guys, kembali lagi channel Metodologi. Di video kali ini saya akan sharing ya pengalaman saya menggunakan beberapa provider internet. Sebagaimana teman-teman tahu ya, di Metodologi kami menggunakan beberapa provider internet, yaitu ada Starlink, ada Biznet, ada IndiHome, ada MyRepublic. Nah, di video ini kita ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi kita mulai bahas dari IndiHome. Nah, IndiHome ini dari hari ke hari supportnya makin bagus. Layanan juga jarang problem ya. Tapi ada kendala ketika teman-teman itu sering buka situs-situs luar negeri. IndiHome ini cenderung lambat dan susah diakses gitu. Agak lambat lah kalau buka-buka situs luar. Misalnya teman-teman pakai layanan di luar negeri, misalnya kayak email Zoho misalnya. Nah itu sering lemot. Nah jadi kalau teman-teman itu aktivitasnya banyak buka situs-situs luar negeri, situs di US, situs di Singapura dan lain-lain, itu teman-teman mungkin bisa coba provider lain ya selain IndiHome. Jadi kekurangan IndiHome itu yang kami alami, akses ke luar negeri itu yang problem. Nah, kalau yang bagus untuk ke luar negeri kami pilih MyRepublic ya. MyRepublic ini akses ke luar negerinya lancar. Lokal juga dia lancar, namun ada masalah di mana sering sekali gangguan dibandingkan dengan IndiHome. MyRepublic itu lebih sering gangguan. Jadi kalau teman-teman itu pakai MyRepublic, ya mau nggak mau sebulan itu pasti ada dia gangguan. Kalau IndiHome dia lebih stabil ya. Kalau sekarang ini ya IndiHome lebih stabil. Nah yang ketiga itu ada Starlink ya. Di sini Starlink kita bisa cek ya Starlink. Nah ini Starlink ya. Oke. Nah Starlink ini kami pasang di lokasi ya di daerah yang susah sinyal dan overall dari hasil kami tes Starlink ini cukup oke ya dan sangat cukup stabil untuk menggantikan internet GSM di lokasi yang susah sinyal ya. Jadi kalau dulu kita tuh pakai internet GSM nembak-nembak tower ya, teman-teman bisa juga cek ya video-video kami di YouTube ini ada banyak tentang nembak WiFi, tentang 4G, modem orbit dan lain-lain. Karena memang pada saat itu kami menggunakan modem-modem tersebut. Namun sekarang kami sudah tidak menggunakan lagi, jadi kami pakai Starlink. Hasilnya jauh lebih stabil dibandingkan menggunakan internet dari modem. Ini khusus untuk yang di luar ya, di luar daerah ya. Yang biasanya di daerah itu kan towernya itu jarang-jarang dan juga kalau mati lampu biasanya tidak ada gensetnya sehingga langsung mati. Nah, kalau pakai Starlink itu kita di tempat kita pasang itu pasang aja genset, otomatis Starlinknya hidup terus gitu. Kalau masalah sering drop ya, sering nggak stabil itu juga dialami di Starlink, terutama ketika cuaca berawan. Jadi kalau cuaca berawan sinyalnya ngedrop, nah itu biasanya pingnya terkadang naik gitu sehingga agak lemot. Jadi itu kekurangan Starlink ya, tapi dari segi uptime koneksi ya 99,99% jaringan dari Starlink ini cukup oke dan sangat bisa diandalkan di lokasi-lokasi di daerah Indonesia yang termasuk 3T ya, terdalam, terluar, terpencil gitu ya. Jadi yang susah sinyal gitu itu teman-teman pakai Starlink aja, itu udah cukup oke. Nah yang terakhir ya Biznet Home ya, kami pakai Biznet Home. Biznet Home ini overall dia bagus dan lancar ya, namun ada kekurangan di mana ketika saya nggak tahu kenapa ya, ketika saya nge-push coding kita ke GitHub ya, itu nggak bisa gitu, seringkali resolve error gitu, jadi tidak bisa membuka. Padahal situsnya bisa dibuka gitu, situs GitHub-nya bisa dibuka, tapi ketika kita push code kita nggak bisa gitu. Jadi saya harus connect ke VPN gitu. Jadi menurut saya agak ribet ya, karena saya harus dial ke VPN baru nanti bisa nge-push code-nya. Tapi kalau teman-teman itu tidak programmer ya, tidak seorang coder, itu teman-teman tidak perlu khawatir. Biznet Home ini sangat bisa diandalkan dan juga harganya murah. Dan kedua, kekurangan dari Biznet Home ini teknisinya agak susah ya. Teknisinya agak susah. Beberapa kali saya komplain waktu itu, terutama pada saat hujan dia sering sekali lemot ya.
Hujan sampai dia lemot, dan ketika saya komplain dari live chatnya itu agak ribet, dan juga teknisinya sampai sekarang nggak ada datang ya, dan terakhir ya bagus sendiri jaringannya. Mungkin pada saat saya komplain tuh ada masalah di kabel mereka atau gimana, saya nggak tahu ya. Pokoknya saya udah komplain 2-3 kali gitu, belum. Jadi kekurangan di bisnis itu kalau ada masalah teknisinya agak lambat ya, dibandingkan dengan IndiHome. IndiHome tuh cepat banget sekarang. Bahkan yang paling gampang dihubungi sekarang teknisinya itu IndiHome gitu. MyRepublic agak lama juga karena biasa mereka reset modem terus ya. MyRepublic itu agak ngeselin juga ya. Jadi penyakit reset modem itu dari IndiHome turun ke MyRepublic sekarang. Jadi kalau di Bisnet kekurangannya kalau jaringan stabil dia bagus, buka situs luar juga bagus. Cuman kendalanya kalau saya nge-push code ke GitHub itu dia sering nggak bisa, dan juga kalau ada masalah teknisnya lama. Dan terakhir tuh kalau hujan dia sering problem ya, mungkin karena kabelnya terlalu panjang atau gimana, saya nggak tahu juga. Jadi dari IndiHome, Bisnet, MyRepublic, Starlink saya pilih untuk lokasi yang di perkotaan, saya pilih IndiHome ya yang terbagus. Yang nomor 2 saya pilih MyRepublic. Yang ketiga untuk di kota saya pilih Business Home. Nah, yang untuk di daerah 3T terluar ya, yang tidak susah sinyal, saya pilih Starlink. Karena ya IndiHome dan lain-lain juga pasti nggak masuk ya di daerah yang di jalan-jalan lintas itu pasti nggak masuk. Jadi saya lebih memilih pakai Starlink dibandingkan pakai modem-modem seperti modem Orbit atau modem 4G TP-Link lainnya gitu. Oke, demikian videonya. Nanti buat teman-teman yang sudah punya pengalaman di provider-provider yang saya sebutkan atau ada pengalaman dari provider lain seperti XL Home, Oxygen dan lain-lain, teman-teman bisa tulis kolom komentar. Kita berbagi informasi di sini supaya kita saling mengetahui performa dari masing-masing provider di Indonesia. Oke, sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.